Metallica dikenal sebagai salah satu band rock terkaya di dunia dengan kekayaan kolektif yang cukup besar. Nilai aset kekayaan mereka, terutama pendapatan mereka dari musik, merchandise, konser, dan investasi lainnya, diperkirakan mencapai sekitar 900 juta US dollar hingga 1 miliar US dollar pada tahun 2023. Jika menggunakan rate $1.15.000, ya nilainya sekitar 15 triliun. Menurut informasi dari metalshout.com, di atas Metallica masih ada band-band lain yang kekayaannya mungkin di atas itu. The Beatles misalnya, kekayaannya mencapai 2.2 billion US dollar, sekitar 34 triliun. U2 mencapai 1.8 billion US dollar, sekitar 28 triliun. Rolling Stones 1.45 billion atau sekitar 22 triliun. Lalu, mengapa Metallica menarik untuk kita bahas? Karena Metallica ini genrenya adalah heavy metal atau thrash metal, yang menurut survei, musik segmen marketnya lebih sempit dibandingkan musik pop atau rock. Audiensnya pun mostly hanya pria. Yuk kita cek beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekayaan Metallica. Yang pertama adalah penjualan musik dan royalti. Metallica telah menjual lebih dari 125 juta album di seluruh dunia, dengan beberapa album seperti Master of Puppets, And Justice for All, dan Metallica juga dikenal sebagai Black Album, menjadi album dengan penjualan terbaik. Mereka juga mendapatkan pendapatan signifikan dari streaming musik di platform digital seperti Spotify dan Apple Music. Yang kedua, dari konser dan tur dunia. Metallica terkenal dengan tur konser global mereka yang sangat sukses. Tur worldwide dari tahun 2016 hingga 2019 misalnya, menghasilkan lebih dari 400 juta US dollar. Mereka dikenal sebagai salah satu band dengan pendapatan tertinggi dari konser dan pertunjukan live. Yang ketiga adalah dari merchandise. Penjualan merchandise seperti kaos, poster, vinil, dan barang koleksi lainnya adalah sumber pendapatan yang signifikan bagi Metallica. Mereka memiliki jaringan distribusi yang luas dan penggemar setia di seluruh dunia yang bersedia membayar untuk barang-barang eksklusif dan edisi terbatas. Yang keempat adalah investasi dan bisnis lain. Anggota band Metallica juga memiliki berbagai investasi dan usaha bisnis di luar musik. Misalnya mereka memiliki Blackened American Whiskey, merek whisky mereka sendiri yang cukup sukses di pasar. Yang kelima, hak kekayaan intelektual. Metallica mengelola hak atas musik dan merek mereka melalui perusahaan mereka sendiri, Blackened Recordings, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kendali lebih besar atas royalti dan distribusi musik mereka, meningkatkan pendapatan jangka panjang. Perkiraan nilai kekayaan ini terus berubah, tergantung pada aktivitas tur, perjualan musik, kesuksesan usaha bisnis, dan fluktuasi pasar. Untuk mencengkeram bisnisnya di musik industri, Metallica menggunakan strategi versioning your product, seperti band-band terkemuka lain, misalnya Coldplay, Radiohead, hingga Taylor Swift. Adapun strategi penjualan dari Metallica mencakup versi basic, premium, dan eksklusif. Versi basic ada dua, yaitu album digital dan merchandise standar. Album digital, Metallica merilis semua albumnya di platform streaming utama seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan Amazon Music. Ini memungkinkan penggemar untuk mendengarkan musik mereka secara gratis dengan iklan atau melalui biaya langganan platform. Pendekatan ini menjangkau basis penggemar yang luas, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki anggaran besar untuk membeli album fisik, sekaligus menghasilkan pendapatan dari streaming. Merchandise standar. Metallica menjual barang-barang merchandise dasar seperti kaos, topi, poster, dan gelang dengan desain klasik band atau artwork album. Merchandise ini dapat dibeli melalui situs resmi mereka dan selama tur konser dengan harga terjangkau, sehingga dapat diakses oleh penggemar dari berbagai kalangan. Yang kedua adalah versi premium. Versi premium ini ada album fisik dan ada juga merchandise eksklusif. Album fisik dengan konten tambahan. Metallica merilis album fisik CD atau vinyl dengan konten tambahan seperti track eksklusif, booklet berisi lirik, foto-foto eksklusif, dan catatan-catatan linier dari anggota band. Misalnya album Hardwired to Self-Destruct dirilis dalam beberapa format. Format Standard Edition, album 2 CD atau vinyl dengan harga standar. Kedua adalah Deluxe Edition, menyertakan tambahan CD ketiga yang berisi beberapa lagu bonus, versi demo, atau rekaman live dari konser mereka. Lalu, album dalam format vinyl hadir dalam berbagai warna dan desain yang menarik bagi kolektor.
Berikutnya adalah merchandise eksklusif. Selain merchandise standar, Metallica menawarkan barang-barang eksklusif seperti hoodie, jaket denim, atau topi dengan desain unik yang hanya tersedia dalam waktu terbatas. Mereka juga memiliki produk-produk merchandise spesial yang dirancang khusus untuk anggota klub fan resmi mereka, Fifth Member. Merchandise ini seringkali lebih mahal dibandingkan merchandise standar karena edisi terbatas dan desain eksklusif. Strategi penjualan yang terakhir adalah versi eksklusif. Versi eksklusif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah experience package, yang kedua adalah box set edisi kolektor, yang ketiga adalah vinyl dan limited edition merchandise, dan yang keempat adalah digital access dan extra material. Nah, mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa saja strategi penjualan versi eksklusif mereka? Strategi penjualan versi eksklusif pertama mereka adalah experience package. Experience package atau pengalaman eksklusif yaitu selama tour, Metallica menawarkan paket VIP yang mencakup berbagai manfaat eksklusif. Tiket VIP. Penggemar yang membeli tiket VIP mendapatkan tempat duduk di barisan depan atau akses khusus ke area yang lebih baik selama konser. Selanjutnya adalah meet and greet dengan band. Paket VIP seringkali menyertakan kesempatan untuk bertemu dan menyapa anggota band, sesi foto bersama, dan kadang-kadang bahkan akses ke ruang belakang panggung. Yang ketiga adalah akses soundcheck. Penggemar VIP sering diundang untuk menghadiri sesi soundcheck sebelum konser, memberikan kesempatan unik untuk melihat persiapan band secara langsung. Yang keempat adalah merchandise eksklusif. Paket ini biasanya mencakup merchandise eksklusif yang tidak dijual di tempat lain, seperti poster bertanda tangan, kaos khusus, atau item lain yang bisa didapatkan melalui pembelian paket VIP. Strategi penjualan versi eksklusif kedua mereka adalah box set edisi kolektor. Metallica merilis box set edisi kolektor untuk album-album klasik mereka yang telah diremaster, seperti Master of Puppets, And Justice for All, dan Black Album. Box set ini seringkali mencakup yang pertama, vinyl edisi terbatas. Vinyl berwarna atau berdesain khusus. CD dan kaset. Album lengkap dalam berbagai format fisik. CD atau kaset. Buku foto eksklusif. Buku foto tebal berisi gambar-gambar yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Dari proses rekaman, tur, dan di balik layar. Merchandise tambahan. Ada patch, pin, poster, dan lirik bertanda tangan. Rekaman langka, CD atau vinyl yang berisi rekaman live dari konser-konser tertentu, versi demo dari lagu-lagu yang belum dirilis, dan wawancara eksklusif dengan anggota band. Box set ini biasanya diproduksi dalam jumlah sangat terbatas dan dipasarkan dengan harga tinggi, menciptakan kelangkaan dan eksklusivitas. Strategi penjualan versi eksklusif ketiga mereka adalah vinyl dan merchandise edisi terbatas. Metallica sering merilis vinyl edisi terbatas dengan desain unik seperti vinyl berwarna tertentu, gatefold, atau edisi remastered yang hanya dijual di toko-toko tertentu atau melalui situs resmi mereka. Vinyl-vinyl ini menjadi target kolektor dan penggemar setia yang ingin memiliki sesuatu yang spesial dan eksklusif dari band favorit mereka. Strategi penjualan versi eksklusif keempat adalah akses digital dan materi ekstra. Metallica menawarkan akses digital eksklusif ke materi tambahan seperti rekaman konser atau konten di belakang panggung atau konten di belakang layar yang hanya dapat diakses oleh anggota klub penggemar atau pembeli paket khusus. Misalnya, Metallica pernah merilis film dokumenter Metallica Some Kind of Monster dalam format digital, disertai dengan wawancara tambahan di situs web mereka. Dampak dan keuntungan dari strategi versioning proposition Metallica yang pertama adalah pendapatan dari berbagai sumber. Metallica dapat menarik penggemar dengan berbagai daya beli dan preferensi, dari mereka yang mendengarkan musik secara gratis di platform streaming, hingga kolektor yang rela mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan box set edisi kolektor atau pengalaman eksklusif. Yang kedua, peningkatan loyalitas penggemar. Dengan menawarkan pengalaman unik dan merchandise edisi terbatas, Metallica memperkuat hubungan dengan penggemar mereka, menciptakan rasa komunitas, dan mempertahankan relevansi band di industri musik. Yang ketiga adalah kelangkaan dan eksklusivitas untuk menambah daya tarik. Produk edisi terbatas seperti box set, kolektor, dan vinyl eksklusif menciptakan kelangkaan yang mendorong antusiasme penggemar dan penjualan yang cepat. Yang keempat adalah optimalisasi penggunaan platform digital. Metallica tidak hanya mengandalkan penjualan fisik, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak penggemar dan meningkatkan
pendapatan dari streaming dan konten digital. Dengan menerapkan versioning proposition, Metallica telah berhasil menciptakan strategi yang tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga relevansi dan popularitas mereka di industri musik yang terus berubah. Follow dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update menarik lainnya.